segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan saat ini. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Kau Allah yang setia. Katakan sama-sama saudara. Kau Allah yang setia, oh Bapa, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, oh Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ini ucapan syukur kami Tuhan yang lahir dari dalam hati kami. Dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan? Yaitu memberikan segenap hati dan hidup kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih. Katakan, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas, oh amin, segala
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Semua kebaikan-Mu, semua kasih-Mu teramat besar dalam hidup kami. Kau sumber pengharapan, Kau sumber segalanya, Kau sumber kekuatan bagi hidup kami, oh Tuhan. Amin. Oh, thank you Lord. Kami tak akan mampu berjalan Tuhan tanpa Engkau di sisi kami. Biar di tahun yang baru ini Tuhan, kami menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami mau terus berharap pada Engkau. Kami mau terus beriman kepadamu Tuhan, bahwa setiap kami pasti akan dimampukan berjalan dalam hidup ini, melakukan setiap kehendak-Mu, menggenapi setiap rancangan-Mu Tuhan, bahkan disempurnakan dari hari ke hari seperti Engkau Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
pertolonganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari setiap kita saudara yang mau menjadikan Tuhan harapan dalam hidup kita, segalanya dalam hidup kita, katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Amin. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, sebab pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ini pinta kami Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
Shalom saudara, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Dan izinkan saya saat ini untuk mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan harapan, tahun yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Penyertaannya, kasih karunia-Nya selalu ada dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita tidak akan goyah saudara, tapi semakin hari semakin teguh beriman kepada Tuhan. Tak terasa juga kalau program Saat Menyembah genap saudara memasuki bulan yang ke-13, menemani saudara sekalian. Dan saya katakan ini satu anugerah yang besar, ini kasih karunia Tuhan yang besar, sehingga saudara masih bisa menikmati program ini dalam puji-pujian yang kami bawakan dan juga setiap firman Tuhan yang kami bawakan. Dan tentunya ini juga merupakan satu anugerah yang besar bagi kami saudara yang bisa menyajikan program ini, karena tanpa kekuatan dari Tuhan kami tidak akan bisa melakukan ini semua. Tapi karena campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, maka sampai saat ini kami masih bisa memberitakan firman Tuhan dan juga mengajak setiap saudara sekalian untuk masuk dalam hadirat-Nya, menyembah, memuji Tuhan, bahkan mengenal Tuhan lewat setiap firman yang dibawakan. Dan biarlah di tahun yang baru ini saudara, kita semakin semangat lagi di dalam Tuhan. Roh kita semakin menyala-nyala lagi untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengetahui setiap kehendak-Nya, rancangannya dalam kehidupan setiap kita saudara. Dan saya berdoa hidup kita makin hari makin naik level saudara, di bawah Tuhan makin lebih tinggi lagi. Dan satu saat nanti pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, Dia menemukan iman yang besar dalam kehidupan setiap kita saudara. Di tahun yang baru saudara, saya percaya ada harapan yang baru yang juga Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Kita melihat kehidupan ini saudara, bukan makin mudah, tapi kehidupan yang kita jalani saat ini, kenyataannya kehidupan ini makin sulit saudara. Tetapi saya percaya harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena kita meletakkan pengharapan yang benar hanya kepada Tuhan, maka Tuhan itu sendiri yang akan memampukan setiap kita berjalan melalui setiap proses dan musim kehidupan setiap kita. Berbicara tentang harapan saudara, sebenarnya apa definisi daripada harapan itu? Kita melihat bahwa harapan adalah sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan oleh seseorang agar bisa jadi kenyataan. Sesuatu itu mungkin belum terlihat saat ini, tetapi dengan harapan itu kita menginginkan supaya apa yang kita rindukan itu bisa terjadi, bisa menjadi kenyataan, bisa kita alami. Dan tentunya saudara, setiap kita memiliki harapan yang baik akan kehidupan ini. Namun banyak juga orang yang salah menempatkan harapan ini saudara, sehingga begitu harapannya tidak tercapai, maka dia akan kecewa. Tidak sedikit juga orang yang menyalahkan Tuhan, bahkan bertanya kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan hidup saya seperti ini? Kenapa Tuhan hal buruk terjadi dalam hidup saya? Kenapa Tuhan harapan yang saya miliki dalam hidup ini tidak Engkau genapi?" Kita mau belajar sama-sama di dalam Alkitab, di dalam Roma 5, dimulai dari ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi setiap kita saudara. Dikatakan demikian, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita lihat di dalam ayat yang sudah kita baca saudara, ternyata pengharapan itu menjadi hal yang paling akhir. Akhir dari apa? Akhir dari proses yang harus kita alami sebelum kita memiliki yang namanya pengharapan. Kita lihat saudara, kembali di ayat ini dikatakan, ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dikatakan kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Berarti saudara, proses dalam kehidupan kita pertama kali yang harus kita alami, kita harus mengalami yang namanya kesengsaraan, penderitaan. Kalau saya tanya saat ini saudara kepada setiap kita, siapa yang tidak memiliki kesengsaraan? Siapa yang tidak mengalami penderitaan? Saya percaya tidak ada. Karena saya dan saudara setidaknya kita memiliki penderitaan, kita memiliki pergumulan, kita juga mengalami yang namanya kesengsaraan. Walaupun kesengsaraan itu banyak bentuknya, tapi tetap saja saudara, intinya adalah kesengsaraan, kesulitan, kesusahan. Dan firman Tuhan dikatakan sangat jelas, dalam setiap kesengsaraan yang kita alami saat ini saudara, apapun itu, terlebih lagi dalam keadaan situasi dunia saat ini saudara, pandemik yang masih terus ada, makin banyak orang yang mengalami kesulitan, kesengsaraan saudara. Tidak usah disebutkan satu persatu, saudara pasti tahu kesengsaraan apa persisnya yang sedang kita alami saat ini. Tetapi dikatakan bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan yang namanya ketekunan saudara. Ketekunan dalam segala hal. Contoh kecilnya, kalau saat ini ada orang-orang yang saudara terkena PHK karena akibat dari pandemik ini, maka perusahaan di mana ia bekerja tidak lagi beroperasi. Perusahaan di mana ia bekerja itu menjadi bangkrut sehingga dia di PHK. Dia tidak bekerja lagi di perusahaan pada waktu dia bekerja saat itu saudara. Lalu untuk melanjutkan kehidupannya, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Tidak mungkin hanya berpangku tangan, tidak mungkin hanya berdoa saja di dalam kamar meminta pertolongan dari Tuhan, tetapi dia harus melakukan sesuatu. Dia harus berpikir bagaimana caranya supaya dalam keadaan yang sulit ini dia tetap bisa hidup, dia tetap bisa makan, bahkan dia bisa mendapatkan pendapatan. Walaupun mungkin pendapatannya tidak sebesar pada waktu ia bekerja saudara, maka berbagai hal pun akan dilakukan. Ada yang berjualan makanan, ada yang berjualan barang online saudara, bahkan juga ada yang bekerja menawarkan jasa saudara. Banyak sekali saudara jalan-jalannya saudara. Dan kita lihat dari kesengsaraan ini justru menimbulkan ketekunan. Yang tadinya mungkin kita tidak bisa lakukan satu hal, tapi karena ada kesulitan yang kita alami, maka mau gak mau kita harus menggeluti saudara satu hal itu sampai akhirnya kita tekun melakukannya untuk bisa melangsungkan kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan ini sangat digenapi sekali saudara. Dari kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Lalu dikatakan dari ketekunan itu, karena konsisten terus dilakukan setiap waktu, maka akan menimbulkan apa? Tahan uji. Nah, bagi setiap kita yang bisa masuk dalam kategori tahan uji saudara, cobaannya itu pasti banyak. Cobaannya itu tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali saudara. Di waktu awal program Saat Menyembah ini mulai tayang saudara, mulai mengudara, di bulan pertama, bulan kedua, buat kami itu fine-fine saja, baik-baik saja, karena masih awal-awal saudara. Tapi pada waktu masuk bulan ketiga, keempat, terlebih lagi pada waktu itu saya pernah saksikan, saya harus operasi saudara, sehingga kesehatan saya terganggu dan saya harus mengalami pemulihan sekitar 1-2 bulan. Nah, bagaimana caranya saudara dalam keadaan fisik yang sedang sakit, tetapi saya harus tetap melayani di program ini saudara, yang harus tayang seminggu sekali saudara. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Ketekunan saya ini saudara diuji
sehingga menimbulkan yang namanya tahan uji. Bisa dilewati sampai saat ini. Program ini masuk ke bulan yang ke-13, saudara. Sudah 1 tahun lebih 1 bulan. Saya pribadi mengalaminya dari hal kecil ini dalam program Saat Menyembah ini. Masih banyak hal lain di dalam kehidupan saya, saudara, yang Tuhan uji sehingga menimbulkan yang namanya tahan uji. Dan setelah tahan uji, saudara, dikatakan akan menimbulkan yang namanya pengharapan. Jadi pengharapan ini adalah satu hal yang akhir. Ini adalah proses daripada kesengsaraan kita, ketekunan kita, ketahan ujian kita, sehingga menimbulkan yang namanya pengharapan. Nah, saudara, pengharapan yang kami maksudkan adalah pengharapan yang kita letakkan kepada Tuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka di kitab Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Di dalam ayat ini berkata bahwa Tuhan itu sangat suka dengan orang yang takut akan Dia dan juga orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Pertama-tama kita belajar apa arti dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita sangat ketakutan ketika kita bertemu dengan Tuhan, atau kita takut masuk neraka, kita takut dihukum apabila kita tidak menurut kepada perintah Tuhan. Bukan rasa takut seperti itu yang Tuhan inginkan, saudara. Tetapi melainkan rasa takut seperti ada rasa respect kepada Tuhan yang kita sembah. Karena begitu besarnya, begitu agungnya, begitu megahnya, begitu luar biasanya Tuhan atas kehidupan kita. Kita sadar bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang menciptakan manusia, Tuhan yang menebus kita, dan Tuhan yang memelihara kita. Oleh sebab itu, saudara, oleh karena kesempurnaannya itu yang tiada bandingnya, tiada taranya, kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu, saudara. Rasa takut akan Tuhan yang Tuhan inginkan dari kita. Ada sebuah kerinduan yang mendalam ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita terkagum-kagum, kita tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita, rasa kekaguman kita kepada Tuhan, kepada Raja yang kita sembah. Setelah itu, saudara, Tuhan senang dengan orang-orang yang berpengharapan akan kasih setia-Nya. Ketika kita berharap kepada manusia, kepada kekayaan kita, kepada harta benda kita, atau kepada jabatan kita, maka suatu saat nanti semua itu akan mengecewakan kita, saudara. Termasuk orang yang terdekat kepada kita sekalipun, orang tersebut memungkinkan untuk mengecewakan kita. Tetapi ketika kita berharap kepada Allah, maka tidak sedikit pun, tidak sekali-kali pun Allah itu akan meninggalkan kita, saudara. Allah akan memegang janjinya. Seperti ayat yang dikatakan ini, saudara. Dia adalah Allah yang setia. Kasih-Nya begitu sempurna, sehingga Dia menebus kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Oleh sebab itu, kita harus berpengharapan penuh kepada Allah. Kita tidak tahu di tahun ke depan, di hari-hari ke depan kita, ada masalah apa yang akan menimpa kita, atau ada kejadian-kejadian apa yang akan menimpa kita. Tetapi apabila dasar daripada kita berharap adalah dasar yang benar, yaitu kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita,
maka kita pasti akan bisa melewati hari demi hari di tahun yang akan datang ini dengan penuh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan tentunya tidak akan mengecewakan saudara. Sebab apapun yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kita di masa depan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan saudara. Ingat saudara, apapun yang Tuhan rancangkan untuk masa depan kita nanti adalah rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang begitu indah, di luar daripada logika kita, di luar daripada rancangan manusia yang ada di muka bumi ini. Mari saudara, di tahun yang baru ini, meskipun kita tidak tahu hal-hal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi firman Tuhan berkata, di dalam segala kesengsaraan kita, kita harus bertekun di dalamnya, sehingga kita beroleh ketahanan uji. Dan dari situ kita akan menghasilkan pengharapan yang kita letakkan kepada Tuhan. Saat hatiku gelisah, Kau memberiku ketenangan. Saat hatiku putus asa, Kau beriku pengharapan. Saat jalanku tertutup, Kau bukakan jalan bagiku. Kaulah Tuhan dan penolongku, sumber pengharapan hidupku. Bersyukur Yesusku, Kau yang selalu ada di setiap musim hidupku, tak tergoyahkan imanku. Ku tetap berharap pada Allah. Tergoyahkan Tuhan iman kami, sebab Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Saat hatiku gelisah, Kau memberiku ketenangan. Saat hatiku putus asa, Kau beriku pengharapan. Saat jalanku tertutup, Kau bukakan jalan bagiku. Kaulah Tuhan dan penolongku, sumber pengharapan hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Yesusku, Kau yang selalu ada di setiap musim hidupku, tak tergoyahkan imanku, ku tetap berharap pada Allah. Ini yang kami yakin Tuhan. Tak dibiarkan orang yang berharap kepada tangan kasih-Nya selalu menopang dan memberiku kemenangan. Oh, ku bersyukur Yesusku, Kau yang selalu ada di setiap musim hidupku, tak tergoyahkan imanku, ku tetap berharap pada Allah. Ku bersyukur, katakan bersyukur Yesusku, Kau yang selalu ada di setiap musim hidupku, tak tergoyahkan imanku, ku tetap berharap pada Allah. Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan imanku, ku tetap berharap pada Allah. Ku tetap berharap pada Allah. Ku tetap